Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marbella Hasan, NIM 151421085. Saya dari kelas 4 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Saya akan mempresentasikan hasil media saya. Sebelumnya saya mengambil tema kelas 5, tema 4, subtema 1 dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Saya mengambil KD 3.6 dan 4.6. KD 3.6 menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. KD 4.6 melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi dengan tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Adapun keterkaitan KD dan indikator yaitu KD 3.6 menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Indikatornya 3.6.1 menjelaskan isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tepat. 3.6.2 menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tepat. Yang 3.6.3 menentukan isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tepat. Ketiganya saya mengambil ranah kognitif C1, C2, dan C3. Selanjutnya KD 4.6 melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi dengan tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Indikatornya 4.6.1 melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi dengan tepat. 4.6.2 menyempurnakan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi dengan tepat. Keduanya saya mengambil ranah psikomotorik P2 dan P3. Adapun tujuan pembelajarannya, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa mampu menjelaskan isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tepat. Setelah menjelaskan, siswa mampu menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tepat. Setelah menggali, siswa mampu menentukan isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tepat. Setelah menentukan, siswa mampu melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi dengan tepat. Setelah melisankan, siswa mampu menyempurnakan hasil karya pribadi dengan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi dengan tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan media pantun ini. Dalam amplop pantun ini terdapat 6 amplop dan 6 pantun. Di dalam amplop ini terdapat kertas yang mana siswa akan mengambil kertas itu, kemudian siswa akan mendefinisikan atau mencari tahu kertas itu terdapat pantun itu terdapat pada pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun kiasan, pantun agama, dan pantun peribahasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, guru menjelaskan dulu tentang pengertian pantun, ciri-ciri pantun, dan bagian-bagian pantun. Kemudian guru membagi siswa ke dalam 6 kelompok sesuai dengan amplop pantun ini. Setelah itu guru memilih salah satu perwakilan kelompok yang akan mengambil kertas yang ada di dalam amplop pantun ini. Selanjutnya di dalam kertas ini terdapat pantun yang akan didiskusikan oleh siswa, kemudian hasil diskusinya akan ditempel di sini. Misalnya, siswa mendapatkan pantun, hari ini sangat cerah, perut juga sangat begah, meski lelah jangan menyerah, hidup memang untuk beribadah. Nah, di dalam pantun ini terdapat pantun apa? Misalnya, ini kan pantun agama, dan siswa akan menempelkan kertas ini di pantun agama seperti ini.
Kemudian kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus sampai pantun ini terisi. Adapun bentuk penilaian dari mencari tahu tentang pantun, yaitu yang terdapat 3 aspek, di mana aspek tersebut terbagi dari baik sekali yang memiliki nilai 4, baik 3, cukup 2, dan perlu bimbingan 1. Aspek yang pertama, informasi yang termuat dalam tulisan. Penilaian 4, baik sekali, memuat definisi pantun, ciri-ciri pantun, bagian-bagian pantun, dan jenis-jenis pantun. Yang baik memuat 3 dari 4 informasi. Cukup memuat 2 dari 4 informasi, dan perlu bimbingan hanya memuat 1 dari 4 informasi. Aspek yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dalam penulisan. Penilaian 4, baik sekali, bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dengan efisien dan menarik dalam keseluruhan penulisan. Kemudian yang baik, nilai 3, bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dengan efisien dalam penulisan. Yang cukup, bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dengan efisien dalam sebagian besar penulisan. Kemudian yang perlu bimbingan, bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dengan sangat efisien dalam sebagian kecil penulisan. Kemudian aspek yang terakhir, keterampilan penulisan, yaitu informasi ditulis dengan benar, sistematis dan jelas, yang menunjukkan keterampilan penulisan yang baik. Penilaian yang baik sekali bernilai 4, keseluruhan hasil penulisan yang sistematis dan benar menunjukkan keterampilan penulisan yang sangat baik di atas rata-rata di kelas. Yang baik bernilai 3, keseluruhan hasil penulisan yang sistematis dan benar menunjukkan keterampilan yang penulisan yang baik. Kemudian yang cukup bernilai 2, sebagian besar hasil penulisan yang sistematis dan benar menunjukkan keterampilan penulisan yang terus berkembang. Yang terakhir, perlu bimbingan yang bernilai 1, hanya sebagian kecil hasil penulisan yang sistematis dan benar menunjukkan keterampilan penulisan yang masih perlu diingatkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.